sesi pencarian pada hari kedua kemarin, saya juga mendampingi orang tua saudara Eril, Bapak Gubernur Ridwan Kamil dan istri untuk menemui tim SAR polisian yang bertugas di lapangan. Tim SAR menegaskan bahwa upaya pencarian saudara Eril merupakan prioritas mereka saat ini. Mereka masih terus mengupayakan proses pencarian dengan menggunakan berbagai macam metode yang tersedia. Pihak kepolisian Swiss akan terus berkoordinasi hingga menjaga lifeline dengan KBRI terkait dengan update perkembangan terbaru dari proses pencarian. Jadi kita dalam koordinasi penuh dengan pihak kepolisian 24/7. Jika ada perkembangan, kemudian kita bisa tahu real time, ya, karena kepolisian membuka jalur real life dengan pihak KBRI mengenai hal ini. KBRI BER juga terus melakukan koordinasi erat dengan Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait dengan perkembangan situasi dan usaha pencarian saudara Eril, serta mendiskusikan upaya-upaya apa yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah Indonesia dalam mendukung otoritas setempat di Swiss dalam melaksanakan proses pencarian. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, rekan-rekan media yang saya cintai, hari ini Sabtu 28 Mei 2022, tim SAR masih akan melanjutkan upaya pencarian Eril. Metode pencarian pagi ini lebih intensif, yaitu dengan perahu atau boat search, juga menggunakan drone untuk menyisir tepian sungai Are dan melakukan penyelaman. Sekali lagi, tentu saja penyelaman terutama disesuaikan dengan situasi, sebab kalau airnya keruh karena bekas hujan misalnya, atau bekas salju, karena danau dan sungai Are ini airnya adalah datang dari salju yang meleleh, sehingga kemudian relatif dingin suhunya. Dan biasanya salju yang meleleh itu ada kristal-kristal putih yang kadang-kadang membuat warna air itu menjadi agak keruh sehingga kemudian menyulitkan penyelaman. Tapi pada dasarnya pihak otoritas memberikan ataupun menyiapkan berbagai macam metode yang available disesuaikan dengan situasi setempat dengan waktu yang tepat, tentu saja di dalam setiap proses pencarian. Saya bertemu bersama dengan Pak Gubernur Ridwan Kamil, dengan mereka kemarin. Mereka sangat profesional, dan Bapak Gubernur Ridwan Kamil juga banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang teknis, ya, dan kemudian diberikan gambaran mengenai topografi sungai, kekuatan arus sungai, dan lain sebagainya, sehingga kemudian kita memperkirakan kira-kira possible spots di mana kira-kira bisa terjadi dan lain sebagainya. Tim SAR yang akan dikerahkan dalam pencarian hari ini terdiri dari unsur polisi medis, dan pemadam kebakaran yang mengoperasikan drone ini. Ini pemadam kebakaran memang all round, ya, tidak hanya dealing dengan kebakaran, tapi isu-isu emergency, termasuk menggunakan drone untuk pencarian ini. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati, lokasi pencarian adalah di area Walensee yang mencakup sepanjang 8 km wilayah Sungai Are.
Pencarian akan dimulai sekitar pukul 8.30 pagi ini waktu Swiss, atau sekitar jam setengah 2 nanti waktu Indonesia Barat, hingga selesai, ya, hingga cuaca memungkinkan untuk dilakukan proses pencarian. Artinya disesuaikan dengan perkembangan di lapangan. Tentu saja KBRI akan terus menjaga real-time komunikasi, jadi komunikasi yang real-time dengan pihak kepolisian dan tim SAR untuk mendapatkan update informasi yang aktual setiap saat. Untuk itu, saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk terus mendoakan keberhasilan proses pencarian oleh tim SAR ini. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, saya kira demikian dulu dari saya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita bisa berdiskusi. Demikian keterangan dari saya. Atas perhatian Bapak dan Ibu rekan-rekan media, saya haturkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Mulyaman Hadad, Duta Besar Indonesia untuk Swiss, atas penjelasan dan informasi yang disampaikan. Selanjutnya kami persilakan perwakilan dari keluarga yang kami hormati, Bapak Elvi Nazmuzaman, untuk menyampaikan bagaimana kondisi terkini dari Bapak Gubernur beserta keluarga yang sedang berada di Kota Bern, Swiss. Apa saja upaya keluarga yang dilakukan dan apa ada pesan dari Bapak Gubernur, harapan keluarga dan lain-lain yang perlu disampaikan. Untuk Bapak LP kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wala quwwata illa billah. Pertama-tama terima kasih rekan media yang telah hadir di sini. Pada kesempatan ini, sebelum saya menyampaikan terkait hal pencarian Ananda Eril, ponakan kami yang tercinta, izinkan kami atas nama Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, juga mewakili warga Jawa Barat, juga menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya Ayahanda Kiai Haji Syafi'i Ma'arif, atau biasa dipanggil Buya Syafi'i, karena beliau ini wafatnya merupakan kehilangan untuk keluarganya, untuk juga warga Persyarikatan Muhammadiyah, karena beliau adalah salah satu mantan ketua umum, dan juga kehilangan bagi kita sebagai warga Indonesia karena beliau posisinya sangat terhormat sebagai bapak bangsa. Kebetulan Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil, punya kedekatan khusus, tapi dalam situasi ini belum bisa hadir secara fisik bertakziah ke keluarga, sehubungan dengan kondisi keluarga kami juga sedang menghadapi musibah dan posisinya jauh. Yang kedua, kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga Jawa Barat yang telah memberikan dukungan moral, doa, support, dan lain-lain. Ini membantu membesarkan kami sekeluarga, dan juga kami tidak lupa, ini sangat dibantu oleh Pak Dubes, Pak Mulyaman Hadad. Terima kasih Pak, dibantu oleh Pak Duta Besar dengan jajarannya selama situasi keluarga ketika mendapatkan musibah, belum bersama Pak Gubernur karena Pak Gubernur posisinya sedang di Inggris, sedang bertugas, sementara pihak keluarga di Swiss dalam rangka mencari sekolah dan kesempatan beasiswa S2 untuk Eril. Jadi posisinya keluarga yang di Swiss saat kejadian terpisah dari Pak Gubernur atau Pak Ridwan Kamil. Jadi kami sangat berterima kasih, kehadiran dari Pak Dubes dan jajarannya sangat-sangat membantu dan sangat kami apresiasi. Kami juga berterima kasih ini mungkin bisa diwakili untuk disampaikan ke otoritas pemerintahan Kota Bern maupun Swiss,
yang telah berupaya membantu segala effort dan usaha metode pencarian yang memungkinkan dengan situasi yang ada di lokasi. Terakhir, tak lupa kami juga sangat berterima kasih kepada warga, relasi, keluarga yang memberi ruang privasi kepada keluarga Pak Gubernur yang ada di Swiss dengan tidak bertanya langsung terkait update dan lain-lain, karena keluarga di Swiss butuh ruang untuk mencerna, memahami situasi, berkoordinasi dengan baik dengan kedutaan, dengan pihak aparat, sehingga kami sangat mengapresiasi ruang tersebut tidak diintervensi oleh pertanyaan terkait update langsung ke keluarga yang ada di Swiss, cukup kepada kami yang mewakili ada di sini. Terkait informasi kondisi keluarga, mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Di saat ini memasuki hari ketiga, jadi hari pertama pada saat kejadian Pak Gubernur memang posisinya sedang berdinas di Inggris, baru bisa bergabung dengan keluarga setelah mendapatkan berita di sore hari waktu Indonesia, kurang lebih sekitar jam 3 jam 4 waktu Indonesia bagian barat. Keluarga yang di Indonesia dikabari, Pak Gubernur yang sedang bertugas di Inggris dikabari, posisinya memang masih terpisah, dan pada saat Pak Gubernur diberi informasi posisinya masih sedang bertugas menyampaikan lecture dan diskusi di salah satu kampus di Inggris. Segera setelah mendapatkan informasi, beliau menyelesaikan tugasnya dalam lawatan kedinasan dan berangkat ke Swiss untuk bergabung bersama keluarga. Tiba malam hari, disambut oleh Pak Dubes, dan baru bisa mulai melakukan pencarian dan memahami situasi di lokasi di hari kedua pagi hari. Alhamdulillah kami berkomunikasi intens langsung dengan keluarga dan kedutaan. Beliau sekeluarga terpantau sehat, gitu, tabah dan sabar menjalani ujian dan musibah ini. Di tengah keprihatinan, beliau juga menyampaikan ucapan salam kepada Bapak Ibu rekan media semua, begitu. Mohon maaf belum bisa menyapa langsung dan meminta saya yang mewakili sementara ini. Apa yang dilakukan oleh keluarga? Jadi di hari pertama, berdasarkan informasi yang kami terima, pihak keluarga mohon maaf saya sedikit perlu waktu mengatur nafas dan kata-kata. Saya mungkin sedikit bercerita situasi kejadian, begitu, dan yang kami terima dari pihak keluarga di Swiss. Jadi pada saat kejadian, kurang lebih pihak otoritas Swiss mendengar ada laporan dari warga dan bergerak cepat, sehingga kurang dari 10 menit polisi sudah berada di sekitar lokasi dan membantu pencarian. Kalau boleh izin Pak Moderator, langsung tanya jawab saja, nanti saya sampaikan dalam tanya jawab. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Kang LP atas penyampaiannya. Bapak Ibu dan rekan-rekan media, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab, dan kami harapkan pertanyaan ini tidak melebar, gitu ya. Karena ini merupakan virtual, jadi nanti kami akan membuka kesempatan buat teman-teman yang hadir secara langsung di Gedung Pakuan, dan juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang dititipkan atau teman-teman sampaikan pada kolom chat di Zoom meeting seperti itu. Untuk pertanyaan pertama, mohon izin karena memang dari pertanyaannya ini banyak pertanyaan yang sama, kami tidak akan membacakan semuanya. Ini yang pertama, ini
Kang Nugi dari Kompas TV Jabar ingin bertanya kira-kira mohon izin. Oke, ingin bertanya kira-kira suhu air sungai saat kejadian berapa derajat dan apa hasil pencarian drone thermal seperti yang disebutkan tadi di keterangan pers? Apakah ada kemungkinan hipotermia terjadi mengingat waktu hilang dan pencarian cukup lama? Terima kasih. Baik, mungkin pertanyaan ini mohon izin bisa dijawab oleh Bapak Dubes. Mohon izin Bapak Mulyaman Hadad untuk menjawab pertanyaan secara langsung. Terima kasih banyak pertanyaannya. Seperti tadi saya sempat singgung sedikit, pada saat kejadian suhu air di sungai itu sekitar 16 derajat Celcius, 16 derajat Celcius ya, dengan tingkat kekeruhan yang tadi saya sampaikan sebetulnya agak keruh ya, dibandingkan kalau situasi optimalnya air itu biru, bening, dan terutama kalau tidak lama tidak ada hujan, musim panas. Dari Irianda Kompas TV dan juga Sulistiowati dari Ayo Indonesia gitu ya, yang menanyakan tentang kejadian wisatawan yang hanyut saat berenang di Sungai Are Swiss. Ini bukan untuk pertama kalinya. Apakah KBRI mempunyai data atau informasi kira-kira sudah berapa kali kejadian korban tenggelam di sana gitu ya? Terus kebijakan apa yang telah dibuat pemerintah untuk mengantisipasi berulangnya peristiwa yang sama? Mohon izin Bapak Mulyaman Hadad untuk bisa menjawab. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Moderator. Ini juga penting, kemarin kita tanyakan kepada pihak polisi dan SAR. Dari mereka kami memperoleh informasi setiap tahun kejadian serupa itu kira-kira terjadi 15 sampai 20 kasus setiap tahun ya. Jadi kenapa cukup banyak, karena memang seperti tadi saya sampaikan, ini tempat di mana orang berenang ya. Jadi kasusnya 15 sampai 20 kasus setahun ya. Apakah ada warning seperti yang saya saksikan, warning selain warning di lokasi ya dengan rambu, tanda dan lain sebagainya, setiap saat kita juga bisa mengecek website dari pemerintah lokal, pengelola sungai yang juga sering diacu oleh masyarakat. Bagaimana berapa suhu air hari ini, itu kita tidak perlu datang ke sungai untuk mengecek, karena kemudian pihak pemerintah sudah menyampaikan data dan informasi yang lengkap, termasuk perkiraan arus derasnya, rata-rata tergantung juga, tapi rata-rata 180 sampai 230 meter kubik per detik ya, itu selalu disampaikan. Jadi perlu kami sampaikan yang pertama, siapa yang ada di lokasi gitu ya, akan ada pihak dari protokol. Kalau dalam konteks pemerintahan provinsi, karena keberangkatan Ibu Atalia bersama anak-anak adalah kegiatan keluarga untuk mencari sekolah dan kesempatan beasiswa S2, jadi memang tidak ada pihak protokol yang menemani, karena pihak protokol melekat ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur kebetulan kegiatan dinasnya di terakhir posisinya sebelum pada saat kejadian musibah ini terjadi ada di Inggris gitu. Jadi itu kaitannya. Kemudian yang kedua, bersama siapa? Jadi bersama kawan mereka yang dikenal yang memang sudah lama tinggal di Swiss. Jadi artinya dalam konteks safety, ini memang berenang bersama orang yang sudah lama tinggal di Swiss dan memperhatikan situasi. Di antaranya adalah memastikan di daerah yang digunakan untuk renang itu ada wisatawan lain. Jadi informasi keluarga yang kami terima pada saat menentukan titik juga memantau ada lansia dan anak-anak di sekitar, sehingga ukurannya harusnya safety. Tapi
Tapi sebagaimana saya sampaikan tadi, mungkin karena ponakan kami ini mohon maaf, pemuda yang bertanggung jawab, gitu. Jadi insting alamiahnya, walaupun tidak diminta, menjaga kelompok, begitu. Termasuk memastikan bahwa ibunya juga tidak ikut turun. Jadi di lokasi memang bersama keluarga, begitu. Dan beliau memastikan hanya yang punya skill yang cukup, begitu. Jadi begitu situasinya. Jadi pada saat kejadian, informasi dari keluarga memastikan yang dua sudah sampai, kemudian pada Allah tadi ada sesuatu yang mungkin tidak terduga, terbawa hanyut, dan Eril berteriak help. Jadi kemudian keluarga yang ada di pinggir itu segera berlari mencari. Nah, teriakan help ini terdengar oleh warga yang ada di pinggiran sungai dan menelepon polisi. Di laporan keluarga adalah pada saat bertemu dengan polisi mungkin agak di hilir, itu posisinya polisi sudah tahu. Jadi kami sekali lagi mengapresiasi bagaimana kesigapan otoritas tempat memantau wisatawan, begitu. Kalau terjadi sesuatu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak.